Bab 1020. Naik tahta. Rambo benar-benar mengatakan itu. An Mos Suan kebingungan. Apa-apaan ini? Dia sama sekali tidak ikut campur dalam urusan mereka. Pemberontakan Rambo Liu dan Cais Ji sedikit pun tidak ada hubungan dengannya. Meskipun dia sendiri juga sedang mencari selir Yumi. Tapi tidak ada siapapun yang tahu hal ini. Kerajaan Falling Snow selalu bersifat netral dan tidak membuat masalah dengan dua pihak tersebut. Mengapa Rambo Liu tiba-tiba seperti ini? Dia tidak mengerti. Dia juga tidak pernah menyinggung gendut itu. Dia benar-benar mengatakan itu. Bahkan di depan Louis. Dia bersahabat dengan Louis seperti saudara. Ini brengsek. Apa saja bisa terjadi. An Mos Suan terdiam. Tidak peduli bagaimana dia berpikir. Juga tidak mengerti apa yang terjadi setelah dia meninggalkan perjamuan api suci. Bahkan novel pun tidak berani menulis seperti ini. An Mos Suan tidak pernah menganggap penting Louis Liu. Bagi dia, peran kecil seperti itu meski ingin tumbuh berkembang. Setidaknya perlu 8 atau 10 tahun, kan? Mengapa setelah menyinggung Louis Liu, Kaisar Air Langit bersedia mengerahkan sejuta tentara demi dia? Ini sama sekali tidak mungkin. Marky, sudah saatnya kamu istirahat. Kamu memang terlalu lelah selama ini. Keluh An Mos Suan. Salah satu menteri segera tampil keluar. Yang mulia, sekarang sekelompok orang di belakang Gunung Duanbei juga siap bergerak. Jika Kerajaan Air Langit membawa pasukan tentara untuk menyerang ke sini sekarang, mungkin kerajaan kita akan hancur dalam waktu sehari. An Mos Suan anggap enteng perkataan menteri tersebut dan memandangnya dengan penuh minat. Kamu juga sudah pikun. Apa mungkin Kerajaan Air Langit akan menyerang kerajaan kita hanya demi seorang Louis? Awasi saja tindak tanduk orang di Gunung Duanbei itu. Yang mulia, sang menteri segera berlutut. Yang mulia tidak tahu. Sebelum Anda kembali, Kerajaan Air Langit telah mengirimkan surat perang. Dengan gemetar, menteri tua mengeluarkan surat dari jubahnya dan menyerahkannya pada An Mos Suan. An Mos Suan menerima surat perang tersebut. Setelah dibuka, dia terdiam. Saudara An Mos, kita bertemu lewat surat ini. Setelah mengetahui kegemaran khusus saudara, kakakmu ini jadi tidur tak lelap, makan tak kenyang. Sebagai seorang raja, berarti mewakili sebuah kerajaan, sebaiknya aku langsung ke inti saja. Roh, sialan, kamu adalah seorang kaisar. Lalu bagaimana dengan wanita kerajaan Falling Snow? Jika semua orang di kerajaanmu seperti kamu, keturunan akan segera terputus. Atau kamu segera turun dari tahtamu. Kerajaan Air Langitku bersedia memikul tanggung jawab berat ini. Jangan tanya kenapa. Semua hanya demi perdamaian. An Mos Suan melihat tulisan cakar ayam tersebut dan mengenalinya sebagai tulisan tangan Rambo Liu. Di dunia ini, barangkali hanya tulisan Rambo Liu yang begitu unik. Dia dengan marah merobek surat di tangannya. Rambo, dasar brengsek. Ini adalah pertama kalinya para menteri melihat kaisar mereka yang dingin begitu murka. Pada dasarnya, semua sudah bisa menebak. Orang yang bisa menulis buku semacam itu, pasti isi suratnya juga tidak jauh berbeda. Tapi kenyataannya adalah Kerajaan Air Langit benar-benar akan datang menyerang. Dalam sekejap, komentar dan perbincangan mulai memenuhi aula pengadilan. Yang mulia, sekarang kita menghadapi masalah dari dalam dan luar kerajaan. Jika benar-benar ingin berperang dengan Kerajaan Air Langit saat ini, khawatirnya kita akan kewalahan. Benar, Yang mulia. Hamba pikir kita bisa berdiskusi dulu dan mengajukan persyaratan dengan mereka. Yang mulia, biar aku hancurkan dada mereka dengan tinju kecilku ini. An Mos Suan tak berdaya.
Dia jelas dengan semua yang dikatakan mereka. Mengenai diskusi persyaratan. Apa persyaratannya? Apakah harus beritahu semuanya kalau kerajaan air langit menginginkan semua wanita di kerajaan mereka? Sebarkan titahku. Semua pasukan dalam keadaan siaga dan siap bertempur kapan saja. Selain itu, kirim orang untuk mencari selir Yuni kerajaan api suci di dunia spiritual. Setelah menurunkan titah, Anmos Suan menenangkan para menteri. Kalian jangan panik. Cuma kerajaan air langit saja. Setelah roh Dewi terbangun, sekalipun ada 10 kerajaan air langit yang datang, mereka juga bukan lawan kita. Ibu kota kerajaan api suci. Sore hari di musim panas. Matahari yang terik terus melepaskan panasnya tanpa kenal ampun. Di luar ibu kota kerajaan, Louis Lu memimpin 1000 tentara untuk mengawasi hampir 10.000 tentara yang menjaga keamanan. Namun apa daya, puluhan ribu tentara ini sama sekali tidak mampu menahan antusiasme para rakyat jelata. Bagi mereka, Louis Lu adalah pahlawan penyelamat mereka. Para rakyat jelata membawa bunga, disertai dengan tepuk tangan yang memekakkan. Bahkan tidak sedikit gadis muda yang siap mempersembahkan semua yang ada dalam diri mereka. Di bawah tatapan semua orang, Louis Lu dengan perkasa membawa pasukannya memasuki ibu kota. Ketika kabar kedatangan Louis Lu ke kerajaan api suci tersebar di ibu kota, semua rakyat di ibu kota telah ramai. Mereka semua menyaksikan sendiri pemuda ini menyelamatkan rakyat jelata di perjamuan api suci. Dia mengusir pengkhianat. Di mana Louis Lu berjalan, puluhan ribu rakyat mengikuti di belakangnya. Louis Lu adalah penyelamat di hati mereka. Apakah ini ibu kota kerajaan api suci? Feli Luo memandang kota besar ini dengan perasaan campur aduk. Ini kampung halamannya. Orang-orang yang berteriak ini adalah rakyatnya. Di depan istana, ada 3 tetua berjubah hitam, dengan ratusan pengawal di belakang mereka. Jelas kalau mereka bertiga adalah juru bicara kerajaan api suci saat ini. Mereka tidak menutup gerbang kota, melainkan membiarkan Louis Lu beserta pasukan memasuki kota. Ini karena ketenaran Louis Lu yang terlalu tinggi. Meski tidak pernah bertemu, namun mereka pernah mendengar kisah Louis Lu. Apalagi dia datang untuk berunding. Dia membawa 1.000.000 tentara untuk berunding. Kerajaan api suci yang sekarang tidak tahan lagi dengan penindasan. Tapi saat melihat Louis Lu, mereka bertiga sangat terkejut. Siapa sangka, pahlawan yang ada di mulut rakyat jelata, ternyata adalah pemuda yang sangat muda. Ini pasti saudara Louis kan? Ternyata masih sangat muda, tapi telah jadi pahlawan. Seorang pria tua sebagai pemimpin mengelus janggutnya dengan sikap angkuh, yang membuat Louis Lu tidak senang. Brengsek, untuk apa berlagak tinggi? Ketika Cais Ji memberontak, batang hidung kalian bahkan tidak kelihatan. Louis Lu memaki dalam hati, namun tetap menyapa dengan senyum. Betul, aku Louis Lu, dan pedang Dewa Api ada di sini. Untuk menunjukkan sikap, Louis Lu langsung mengeluarkan pedang Dewa Api. Setelah melihat pedang Dewa Api, kecuali Louis Lu dan lainnya, semua orang kerajaan api suci berlutut, termasuk 3 tetua itu. Melihat pedang Dewa Api bagaikan bertemu kaisar. Ternyata kata ini benar. Kemudian, Louis Lu memegang tangan Feli Luo dan segel api suci di tapak tangannya bersinar terang. Putri ketujuh berada di luar selama ini. Sekarang, kerajaan api suci tidak ada pemimpin. Dan sesuai keinginan terakhir Ratu Qin, aku di sini untuk membantu putri ketujuh naik tahta. Apakah ada yang keberatan? Kata Louis Lu dengan suara yang terdengar di telinga semua orang.
Ratu Qin. Atas dasar apa dia bersambung? Bab 1021. Aku ini orang serius. Istana Gold Bell. Di atas kursi naga tidak ada satupun orang. Hanya ada sebuah pedang dewa api merah yang berdiri tegak di hadapan orang-orang. Rory, aku ini pamanmu, Wugri Qin. Ia itu paman ketiga, Wendra Qin. Dan ini paman keempat, Sobi Qin. Louis Lu berkerucut bibir dan berbatin. Ketiga orang ini jelas sekali bukanlah orang baik. Rory hanya mengangguk pelan, tampak jelas. Berhadapan dengan ketiga orang ini, Rory tidak memiliki kesan baik sama sekali. Salam kepada para paman. Wugri Qin memandang Louis Lu dengan puas. Lalu memandang lagi ke arah Rory. Rory, kali ini kamu menemukan suami yang baik ya. Terima kasih banyak juga kepada saudara Louis atas bantuannya untuk kerajaan api suciku. Menyelamatkan kerajaanku serta sejumlah kesulitan. Hanya saja, kamu bilang kamu datang untuk melaksanakan perintah Ratu Qin. Dan aku kurang mengerti. Wugri Qin memasang raut penuh kebingungan dan berujar. Ratu Qin hanyalah ratu kerajaan api suci kita saja. Mana mungkin ucapannya bisa dijadikan perintah? Louis Lu sudah tahu bahwa kedatangan mereka kali ini ke kerajaan api suci tidak begitu mudah. Orang-orang ini hanyalah orang-orang yang tidak tahu berterima kasih. Roshi Qin memimpin kerajaan api suci. Hingga kerajaan dan masyarakat hidup makmur dan tentera. Kalian orang tua bertiga malah tinggal menunggu ambil keuntungan saja. Ucapanmu ini tidak benar ya. Ratu Qin sudah memimpin kerajaan api suci begitu banyak tahun dan masyarakat juga sangat menyukainya. Sehingga kerajaan api suci sangat makmur. Mengapa ucapannya tidak termasuk perintah? Louis Lu sama sekali tidak menjaga harga dirinya dan menanyainya balik. Wugri Qin memasang ekspresi tidak berdaya. Adik keduaku meninggal muda. Ratu Qin pun menganggap kemampuannya tidak kalah darinya. Dan merebut kekuasaan tersebut. Dari depan. Kerajaan ini mungkin saja sangat makmur. Tapi nyatanya masih ada banyak warga yang hidup susah. Kamu masih muda. Kamu masih tidak mengenal baik Ratu Qin. Kentut. Louis Lu langsung menggebrak meja dan bangkit dari meja berteriak kepada mereka bertiga. Aku tidak mengenal baik Ratu Qin. Sebagai jiwa pedang-pedang dewa api, Ratu Qin sudah melindungi kerajaan api suci untuk bertahun-tahun. Pikiran buruk apa yang bisa ia miliki? Memangnya jiwa pedang bisa merebut kekuasaan? Benar-benar omong kosong. Sebuah aura yang kuat membaluti satu istana. Louis Lu terus memancarkan kekuatan dewa iblisnya tanpa peduli banyak. Di bawah bantuan kekuatan dewa iblis, ketiga master tingkat dewa surgawi tahap awal pun dapat merasakan suatu tekanan tak berbentuk. Awalnya Wugri Qin merasa, Louis Lu ini hanyalah master tingkat dewa bumi saja. Namun siapa sangka, aura yang dipancarkan Louis Lu ini malah bisa membuat mereka bertiga yang memiliki tingkat dewa surgawi sangat tercengang. Ditambah lagi dengan Louis Lu yang memiliki pedang dewa api. Mereka bertiga pun tidak berani asal beraksi dan hanya bisa menahan diri. Wugri Qin memutar bola mata malas. Setelah melihat aura Louis Lu, nada bicaranya juga langsung berubah. Saudara Louis, kamu tenang dulu. Tenang dulu. Maksudnya bukan Rory tidak boleh menjadi raja. Hanya saja, wanita menjadi raja itu melanggar aturan leluhur kita. Apalagi, meski sekarang ini kita memiliki pedang dewa api dan segel api suci, tapi kita tetap masih kurang satu barang. Wajah Wugri Qin muncul senyuman misterius. Barang apa itu? Nada bicara Louis Lu terdengar lebih dingin. Saudara Louis mungkin tidak tahu.
Meski sekarang ada pedang dewa api dan segel api suci sudah bisa menguasai satu kerajaan api suci. Dan kita kakak adik bertiga tidak ada masalah sama sekali. Hanya saja pedang dewa api sudah tidak sempurna. Sebenarnya pedang dewa api ini tidak hanya sebatang saja, melainkan sepasang. Leluhur pernah bilang, jika ada orang yang memiliki pedang dewa api dan pedang dewa air bersamaan, maka mereka bisa memecahkan segala aturan. Apakah yang kamu katakan itu benar? Maksudmu, jika aku membawakan pedang dewa air kemari, Rory bisa menduduki posisinya sebagai raja. Dengan ini, Wugrikin mendongak puas. Betul, Wugrikin sudah senang terlebih dahulu. Aku tidak tahu bagaimana kamu bisa meminjam sejumlah pasukan dari kerajaan air langit. Tapi aku yakin Raja Air tidak mungkin menyerahkan senjata dewa kerajaan air langit kepadamu. Bukan. Raja Air tahu jelas pedang dewa air dan pedang dewa api ini melambangkan apa. Orang yang memiliki kedua pedang dewa ini adalah raja dari kerajaan air langit dan kerajaan api suci. Hanya saja Dok tidak memberitahu hal ini kepada Louis Lu. Coba kamu lihat ini apa. Louis Lu langsung melambaikan tangan sehingga sebuah pedang panjang berwarna biru muncul di istana sana. Melihat adegan ini, ketiga orang tua itu sepenuhnya terdiam di tempat. Wendrakin semakin berseru kejut. Pedang dewa air. Wugrikin semakin membelalak mata memandang pedang dewa air di atas langit itu. Ia benar-benar tidak mengerti bagaimana Louis Lu bisa memilikinya. Jangan-jangan pertarungan sengit beberapa hari lalu Raja Air dicuci otak oleh Louis Lu. Bahkan pedang dewa air saja ia serahkan kepada bocah ini. Saudara Louis, ini, Wugrikin baru saja ingin mengatakan sesuatu, namun malah langsung dipotong oleh Louis Lu. Diam, orang tua. Sekarang pedang dewa api dan pedang dewa air sudah ada di sini. Ada apa yang ingin kamu katakan lagi? Kalau masih ada yang ingin kamu katakan, tunggu Rory jadi Raja Api dulu. Kalau kamu banyak cakap lagi, aku tidak masalah untuk membuatmu tidak bisa bicara selamanya. Aura membunuh yang kuat menyerang Wugrikin. Ia juga tahu jelas dirinya bukanlah musuh Louis Lu. Jadi ia hanya bisa diam-diam menutup mulutnya dan tidak berani banyak cakap. Kemudian, Louis Lu memandang ke arah dua orang lainnya dan bertanya, bagaimana dengan kalian berdua? Kita patuh akan perintah yang ada. Mereka berdua membalas bersama. Baik, kalau begitu sudah diputuskan. Wugrikin, untuk upacara kenaikan, aku serahkan kepadamu. Besok akan ada upacara kenaikan Raja Kerajaan Api Suci. Selesai berkata, Sobikin yang sejak tadi diam saja pun membuka mulut. Saudara Louis, aku kurang paham satu hal. Meski Louis Lu tidak memiliki kesan baik terhadap ketiga orang ini, tapi setidaknya Sobikin ini tetap diam di samping dan tidak mengatakan apapun. Ia pun lebih baik daripada kedua orang tua itu. Silakan. Sobikin mengerut alis dan langsung bertanya. Saudara Louis, kamu membawa begitu banyak pasukan datang ke ibu kota. Seharusnya tidak mungkin hanya ingin membiarkan raja menjadi raja resmi saja. Begitu mudah bukan? Louis Lu memandang Sobikin puas. Memang orang tua ini lebih pintar. Kemudian langsung merubah nada bicaranya. Tentu saja bukan. Kali ini aku datang kemari. Pertama untuk membiarkan putri ketujuh menjadi raja. Dan kedua adalah siap-siap bekerja sama dengan kerajaan api suci berangkat menuju utara. Mereka bertiga seketika merinding usai mendengar ucapan Louis Lu. Saudara Louis, maksudmu itu benar. Aku mau berangkat menuju utara dan melenyapkan kerajaan Falling Snow dan membunuh si Anmos Suan bajingan itu.
Sobikin menunjukkan ekspresi tidak percaya, sembari memandang Louis Lu. Saudara Louis, kamu harus memikirkan hal ini baik-baik. 3 kerajaan besar berdiri bersama dengan seimbang sudah menjadi hal yang tetap. Jika kita memecahkan keseimbangan ini, kita sama saja melanggar perintah Maha Kuasa. Maha Kuasa apa? Perkembangan suatu hal pasti akan terus berubah. Apakah kamu tidak mengetahui ini? Tidak perlu banyak cakap. Aku sudah mengambil keputusan. Melihat Louis Lu tidak mendengar nasihatnya, Sobikin hanya bisa menghela nafas pelan. Saudara Louis, kakak ketiga memiliki hubungan baik dengan Raja Falling Snow. Saat Raja Falling Snow ke ibu kota, mereka berdua juga berbincang lama. Bagaimana kalau biarkan kakak ketiga berbincang dulu dengan Raja Falling Snow, dan lihat dulu apakah bisa berbaikan. Wendrakin langsung menyembur teh yang diteguknya. Sobi, kamu jangan asal bicara. Aku ini orang yang serius. Bersambung.